Halo teman-teman semuanya, akhir tahun 2023 yang lalu, saya membawa lensa Canon 15-30mm f4.5 sampai 6,3 untuk jalan-jalan ke Malaysia. Sekarang saya sudah balik lagi di studio seperti teman-teman lihat dan ingin sharing pengalaman saya menggunakan lensa ini dan juga berbagi hasil foto selama saya di sana. Lensa ini adalah lensa untuk kamera full frame, jadi termasuk lensa yang sangat lebar atau ultra wide. Maka itu saya kebanyakan memasang lensa ini ke Canon EOS R8 yang bersensor full frame. Sebagai lensa ultra wide yang mencakupi sensor full frame, lensa ini tergolong compact ya. Panjangnya hanya 8,8 cm dan filternya 67 mm. Maka itu terlihat seperti lensa standar zoom biasa nih. Beratnya juga ringan, hanya 390 gram saja. Saya dipakai di 15 mm, lensa ini sedikit memanjang. Di 15 mm bukaannya f4.5. Di zoom sedikit dari 16 sampai 21 bukaan maksimumnya jadi f5 dan di 27 sampai 30 mm itu bukaannya f6,3. Meskipun relatif compact, lensa ini punya stabilizer di lensa yang menurut saya sangat bagus karena bukaannya tidak besar. Dengan adanya stabilizer ini dapat membantu saya mendapatkan foto yang masih bagus di kondisi cahaya yang kurang ya. Kita bisa manfaatkan shutter speed yang lambat untuk mendapatkan cahaya yang lebih sehingga ISO-nya tidak perlu terlalu tinggi. Kalau kita pasang di kamera dengan built-in stabilization, itu lebih bagus lagi. Performa dari stabilizernya dapat mencapai sampai dengan 7 stop. Lensa ini bisa dipasang di kamera yang sensornya APS-C juga, seperti Canon R7, R10, R100 misalnya. Jadinya kalau dipasang di kamera APS-C, ya lensa ini sifatnya seperti lensa zoom standar pada umumnya, ekuivalen dengan 24-48 mm di kamera full frame. Saat mereview Canon RF 50mm f1.8, kami sempat menggunakan lensa 15-30mm ini di Canon EOS R7 yang punya stabilizer di bodi. Hasil videonya masih cukup lebar dan juga sangat stabil, padahal kami tidak menggunakan tripod. Seperti tren lensa-lensa mirrorless Canon EOS R lainnya, lensa ini juga bisa fokus lebih dekat daripada lensa-lensa di zaman SLR. Saking dekatnya, boleh dibilang lensa ini semi makro ya. Jarak terdekat maksimumnya 12,8 cm, tapi harus manual fokus. Dan kalau kita aktifkan autofocus, itu sekitar 30 cm, masih tergolong cukup dekat. Kualitas gambar yang dihasilkan lensa ini menurut saya tidak mengecewakan juga. Di sebagian besar foto-foto yang saya buat, di bagian tengahnya itu sangat tajam dan kaya dengan detail. Di bagian tepi memang sedikit menurun di beberapa foto ya. Dan juga agak sedikit gelap karena ada vignetting. Tapi menurut saya masih sangat oke, bisa diangkat di post processing. Untuk ketajaman maksimalnya kita bisa shoot di f8 dan juga dibantu dengan editing.
Untuk lensa yang bukan seri L yang bergelang merah, menurut saya performa dari lensa 15-30 mm ini sudah sangat baik. Tapi tentunya tetap ada beberapa kelemahan yang perlu saya infoin. Yaitu pertama, lensa ini tidak memiliki weather sealing. Jadi kita harus ekstra hati-hati saat membawa di kondisi cuaca buruk seperti hujan atau badai debu. Kedua adalah bukaannya yang relatif kecil dan juga variabel. Di zoom sedikit, bukaannya sudah mengecil dan tentunya untuk foto subjek bergerak, terutama di kondisi kurang cahaya di malam hari atau indoor, akan sangat menyulitkan. Kecuali subjeknya tidak bergerak, di mana kita bisa manfaatkan shutter speed dan stabilizer. Saya juga menyayangkan lens hood untuk lensa ini dijual secara terpisah. Meskipun saya tidak heran juga, karena dari zaman DSLR, lensa-lensa Canon yang bukan seri L, hoodnya selalu dijual terpisah. Menurut saya, lens hood buat lensa ultrawide seperti ini sangat penting buat perlindungan dari benturan misalnya, dan juga dari cahaya kuat dari samping yang dapat menimbulkan flare atau ghosting. Di sisi lain, yang saya suka dari lensa ini juga cukup banyak. Yang utama adalah ukuran dan beratnya ideal buat traveling. Lensa zoom seperti ini akan lebih fleksibel daripada lensa fix. Dan juga harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan lensa-lensa ultrawide Canon RF lainnya. Sebagai tambahan, lensa zoom ultralebar ini melengkapi lensa-lensa zoom Canon EOS RF lainnya, yaitu 24-105 mm dan 100-400 mm. Dan kalau kita punya ketiganya, berarti kita menguasai rentang zoom yang sangat lebar, dari 15 mm sampai 400 mm. Mantap juga trio lensa zoom tersebut kalau kita bawa untuk traveling. Mudah-mudahan review ini bisa membuat kalian lebih kenal dengan lensa ultrawide, terutama dari Canon, dan apa saja foto-foto yang bisa dibuat olehnya. Sampai jumpa lagi di review lensa berikutnya. Oke, bye-bye.